Selamat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang listrik dinamis. Nah, kali ini kita akan masuk ke rangkaian listrik. Perlu diingat, rangkaian listrik itu nanti ada dua jenis ya. Satunya seri dan satunya lagi paralel. Nah, untuk mempersingkat waktu kita coba dulu masuk ke rangkaian seri. Seperti yang terlihat pada gambar di depan, di situ ada 3 buah resistor R1, R2, R3 disusun seri. Lalu dialirkan arus I total ya. Nah, dari sini kita harus bisa menguasai sifat rangkaian seri. Yang pertama nanti memperbesar nilai hambatan. Yang kedua, kuat arus sama besar. Dan yang ketiga, membagi tegangan. Nah, maksud dari yang pertama yaitu memperbesar nilai hambatan. Itu coba ya, kalau kita misalkan saja R1-nya 10, R2 10, R3 10. Nah, kita serikan, berarti kan kita jumlahkan seperti rumus ini. Jadi 30 ohm. Nah, itulah maksudnya kalau diserikan ya. Jadi intinya begini, kalau ada minta soal serikan berarti jumlahkan ya. Nah, kemudian yang kedua, kuat arus sama besar tadi maksudnya seperti apa? Misalnya arus yang masuk itu ini I total. Nah, nanti arus yang lewat di R1 itu I1. Arus yang lewat dari R2 nanti namanya I2. Kemudian arus yang lewat dari R3 itu nanti namanya I3. Jadi berapapun banyak resistor ini, kalau arusnya masuk itu dan rangkaiannya seri, maka kuat arus mereka sama ya. Nah, kemudian maksud dari yang ketiga yaitu membagi tegangan. Jadi nanti kalau gambar rangkaian ini kita connect dengan sumber tegangan, berarti tegangan R1, tegangan R2, tegangan R3, kalau dijumlah hasilnya sama dengan P totalnya ya. Ini. Nah, seperti itu dia. Oke, itu kalau untuk seri. Sekarang kita lihat dulu bagaimana kalau rangkaian paralel. Nah, lihat ya, seperti ini gambaran rangkaian paralel. Lalu jika diberi dengan arus I total ya, ini oke, I total, nanti ada yang lewat ke I1 itu namanya ke R1 namanya I1. Kemudian ada yang ke R2 namanya I2. Lalu nanti ada yang ke R3 namanya I3, seperti ini. Nah, bagaimana sifatnya? Kita lihat. Yang pertama, memperkecil nilai hambatan. Jadi maksudnya begini, andai kata jumlah resistor yang tersusun itu ada 3, kita misalkanlah di sini 30, 30, 30. Maka kalau kita buat paralelnya, nanti hambatannya sepertiga 30 ditambah sepertiga 30 ditambah sepertiga 30. Lalu nanti hasilnya 10. Berarti memperkecil ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, membagi kuat arus. Nah, itu tadi kan udah kita gambarkan, ketika dia nanti lewat R1 namanya I1, lewat R2 namanya I2, lewat R3 namanya I3. Jadi dia dibagi arusnya. Kemudian sifat yang ketiga, tegangan sama besar. Nah, kalau dia tegangannya itu berarti kalau untuk R1, R2 tegangan mereka semua sama dengan P totalnya ya. Kalau ini kita connect dengan sumber tegangan, maka nanti dia total mereka tegangan di R1, R2, R3 dan totalnya itu sama besarnya. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat dulu contoh soal untuk memantapkan. Dua resistor masing-masing R1 30 ohm dan R2 60 ohm. Hitunglah hambatan totalnya jika A disusun seri, B disusun paralel. Nah, sekarang kalau ini mau kita selesaikan, pertama kalian itu harus bisa menggambarkan dulu untuk yang A dulu ya.
Nah, katanya kan seri itu. Oke, jadi kalau dia seri, kita misalkan seperti inilah gambarnya. Gak usah cantik-cantik amat ya. Nah, ini tadi 30 ohm, kemudian yang ini 60 ohm. Nah, kalau dibilang seri kan berarti RS sama dengan ini kita misalkan sebagai R1-nya. Oke. Kemudian tambah dengan yang ini kita misalkan R2-nya. Berarti nanti dia tambah R2. Jadi kalau kita selesaikan, masukkan angkanya 30 plus 60, berarti ini 90 ohm. Seperti ini ya. Nah, jadi ini untuk yang seri. Coba lihat dulu. 90 ohm, yang ini tadi 30, ini 60. Ini kan lebih besar dari mereka dua kan. Maka tadi disebut dia memperbesar. Oke. Nah, kemudian untuk yang B. Nah, dia bilang tadi kan paralel itu. Nah, kalau dia paralel berarti kita gambarkan dulu. Misalkan ini R1 30 ohm. Kemudian di bawah ini ada R2 60 ohm. Oke. Nah, ini kita buat paralelnya seperti ini. Nah, sekarang sesuai dengan rumusnya berarti nanti 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Kita masukkan angkanya. Ini nanti 1/30 ditambah 1/30. 1/60 ya. Salah saya ya. Oke, nah samakan penyebut, berarti nanti ini atas dan bawah kita kali 2 biar penyebut mereka sama. Jadi kalau kita kalikan tadi, maka di sini 2 ditambah 1/60, ya kan? Nah, kita kali silang, berarti nanti 60 sama dengan 3 kali RP. Nah, RP-nya berarti 60 dibagi 3, maka hasilnya 20 ohm. Ini ya. Oke, coba lihat dulu, ini 20 ohm. Sementara tadi R1 30, R2-nya 60, kan lebih kecil. Maka sifat paralel tadi jelas. Yang pertama memperkecil hambatan. Oke, lebih kurang seperti itu dulu. Terima kasih.